نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم ارحمنا بالقرآن. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah telah karuniakan kepada kita. Semoga nikmat yang Allah telah karuniakan kepada kita mampu untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, yaitu kita berusaha mentaati Allah Subhanahu wa taala selaku zat yang telah memberikan nikmat kepada kita. Hadirin jemaah salat subuh rahimakumullah, dalam kesempatan subuh hari ini insyaallah saya akan melanjutkan kajian kita tentang sirah salafus saleh yang kita telah memulai beberapa pekan yang lalu, dan kita baru memasuki pembahasan sirah sahabat al-asyara al-mubasysyiruna bil jannah, 10 sahabat yang dijamin pasti masuk surga. Yang pertama kita telah sampaikan dalam beberapa kali pertemuan, yaitu tentang kehidupan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dalam beberapa kali pertemuan itu hal-hal yang penting yang mengenai kepribadian dan keutamaan daripada sahabat Abu Bakar As-Siddiq telah saya sampaikan. Mungkin sebagai penutup tambahan sedikit saja untuk melengkapi bahwa sahabat Abu Bakar As-Siddiq ini beliau meninggal dalam keadaan sakit. Ini berbeda dengan 3 sahabat yang lain, yaitu sahabat Khulafaur Ar-Rasyidin. Beliau meninggal dalam keadaan sakit 2 tahun lebih sedikit setelah meninggalnya Rasulullah SAW, dan dalam kondisi beliau saat itu sebagai khalifatul Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagai pemimpin pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah Rasul wafat, kepemimpinan itu dipegang oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Beliau memimpin kaum muslimin saat itu dalam masa 2 tahun lebih sedikit. 2 tahun lebih sedikit. Di antara jasa-jasa besar daripada Abu Bakar As-Siddiq terhadap Islam saat itu, yaitu beliau memerangi orang-orang yang murtad dan tidak mau membayar zakat. Jadi setelah Rasulullah wafat, itu banyak orang-orang Arab, terutama orang-orang pedalaman, orang-orang dusun, itu banyak yang murtad dan tidak mau membayarkan zakat. Maka Abu Bakar As-Siddiq dengan ijtihadnya, setelah beliau berdebat dengan beberapa sahabat, terutama berdebat dengan sahabat Umar bin Khattab, Abu Bakar bersikeras untuk memerangi mereka karena mereka sudah murtad, tidak mau bayar zakat dan murtad. Tetapi Umar melarang, karena di antara mereka ada yang belum jelas murtad tapi tidak membayar zakat. Maka akhirnya khalifah tetap pada pendiriannya saat itu, Abu Bakar Siddiq, dia tetap akan memerangi. Demi Allah, aku akan memerangi orang-orang yang mencoba untuk memisahkan kewajiban menegakkan sholat
dengan kewajiban membayar zakat. Karena memang perintahnya sepasang. Ya, aqimus shalah wa ita'uz zakat. Ya. Tegakkan sholat dan keluarkan zakat. Perintahnya ini mesti beriringan. Maka istihadnya Abu Bakar diperangi orang-orang. Ini jasa besarnya ini. Ya. Sehingga alhamdulillah banyak yang bertaubat, sadar kembali kepada Islam. Kemudian jasa besar yang lain Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bahwa beliau memerangi Musailamah Al-Kadzdzab dalam perang Yamamah. Ya. Yamamah itu nama satu wilayah saat itu. Musailamah Al-Kadzdzab si nabi palsu. Ya. Orang yang mengaku sebagai nabi, Musailamah. Maka oleh Abu Bakar, ya, dikerahkan pasukan dipimpin oleh Khalid bin Walid, diperangilah Musailamah Al-Kadzdzab. Sehingga saat itu keadaan kaum muslimin kembali ya menjadi tenang, menjadi baik. Ini dua jasa besar daripada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sekarang kita melanjutkan pembahasan kepada sosok Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Di dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala panjang lebar diceritakan tentang kehidupan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tetapi insya Allah saya akan mengambilkan yang penting-penting saja, mungkin beberapa kali pertemuan saja, 4 kali atau 3 kali pertemuan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dalam Syiar A'lam An-Nubala digambarkan bahwa nama beliau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yaitu Umar bin Khattab bin Abdul Uzza Al-Adawi Al-Quraisy. Ya, jadi itu nama beliau. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu setelah masuk Islam dia diberi kunyah. Kunyah ini apa kunyahnya? Julukan. Diberi julukan oleh Rasulullah, diberi panggilan kehormatan oleh Rasulullah setelah beliau muslim, yaitu panggilan Abu Hafs. Ya, Abu Hafs. Kenapa? Umar mempunyai anak, salah satunya anak wanita namanya Hafsah. Ya, Hafsah. Yang akhirnya Hafsah ini nantinya akan menjadi istri Rasulullah SAW. Maka nama kunyahnya Umar ini Abu Hafs. Ya. Umar banyak istrinya. Istrinya Umar ada 7 orang. Salah satu mempunyai anak namanya Hafs. Ya, Hafsah. Maka Rasulullah memanggilnya Abu Hafs. Umar masuk Islam di tahun ke-6 Hijriah. Tahun ke-6 kenabian, bukan Hijriah ya. Tahun ke-6 usia kenabian. Baru Umar masuk Islam. Ya. Umar masuk Islam dalam usia 27 tahun. Ya, 27 tahun. Nah, Umar ini digambarkan dalam Syiar A'lam An-Nubala. Profilnya Umar ini orangnya keras, ya. Keras, pemberani, ya. Postur tubuhnya tinggi besar, kemerah-merahan, ya. Orangnya tinggi besar, orangnya keras, orangnya pemberani. Nah, ini sosoknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan Umar saat itu dikenal sebagai jagoan. Ya, Umar pemberani jagoan. Nah, dijelaskan dalam Syiar A'lam An-Nubala banyak kisah menarik. Tapi kita akan lewati dulu profilnya Umar ini. Umar masuk Islam di usia 6 tahun kenabian, di usia beliau 27 tahun. Kisah Islamnya Umar ini ajib, ya, sungguh mengesankan sekali. Bahwa Umar ini seorang pemuda yang saat itu paling benci pada Islam, sangat benci. Ya, dan beliau memang punya kebiasaan suka mabuk, ya, suka mabuk, sangat membenci Islam. Ketika Umar mengetahui bahwa banyak di antara
penduduk Mekah itu satu demi satu, ya, mereka bergabung masuk ke dalam Islam, maka amarah Umar ini memuncak. Umar sudah tidak bisa menahan dirinya. Ya. Maka pada satu waktu Umar sudah bertekad, ya, untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pergilah Umar dengan membawa pedangnya. Ya. Umar pergi dengan membawa pedangnya, niatnya cuma satu, ingin membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Qadarullah, belum sampai rumah Rasulullah, ya, saat Umar sedang berjalan menuju rumah Rasulullah, Umar bertemu dengan saudara sepupunya, ya, namanya Nu'aim bin Abdullah. Ini saudara sepupu Umar bin Khattab, namanya Nu'aim bin Abdullah. Terjadilah pembicaraan. Ditanya oleh Nu'aim, engkau hendak kemana wahai Umar? Maka Umar dengan tegas menjawab, tidak pakai disembunyikan, saya ingin menemui Muhammad dan saya ingin bunuh dia. Tapi kata si Nu'aim, wahai Umar, jangan dulu kau urus Muhammad, urus dulu saudara perempuanmu, adikmu. Umar mempunyai adik namanya Fatimah, ya. Kau urus dulu adikmu Fatimah. Kata Umar, ada apa dengan Fatimah? Apa engkau belum mengetahui bahwa Fatimah juga telah menjadi pengikutnya Muhammad? Betapa kagetnya Umar. Rencana semula ingin membunuh Rasulullah SAW, ketika dia mendengar adiknya sendiri ternyata menjadi pengikut Rasulullah SAW. Maka Umar balik badan. Umar gak jadi pergi ke rumah Rasulullah. Umar langsung pergi menuju rumahnya adiknya yang bernama Fatimah. Yang Fatimah ini punya suami namanya Sa'id bin Zaid. Nah, Sa'id bin Zaid ini termasuk 10 orang yang dijamin surga. Ya, Sa'id bin Zaid, suami daripada Fatimah adiknya Umar. Maka pergilah Umar dengan membawa pedang ke rumah adiknya, yang ketika itu di dalam rumah ada Fatimah, ada suaminya, dan ada Al-Habbab bin Ars. Habbab bin Ars yang juga sudah menjadi muslim, ya. Nah, diceritakan dalam sirah itu, saat Umar mendatangi rumah itu, di rumah Fatimah itu ada suaminya, ada Fatimah, ada Al-Habbab bin Ars, ya. Al-Habbab bin Ars ini sedang mengajarkan Islam kepada Fatimah dan kepada Sa'id bin Zaid, ya, Habbab bin Ars. Maka sampailah Umar di depan pintu rumah Fatimah, diketuknya pintu dengan sangat keras. Saat itu Fatimah tahu yang datang ini Umar, tidak asing lagi dari suaranya, sudah jelas suara abangnya. Dan saat itu Al-Habbab ini begitu tahu yang datang ini Umar, si Al-Habbab ini lari ke belakang, sembunyi di dapur, di bagian rumah belakang daripada Fatimah. Karena dia tahu karakter Umar. Maka Al-Habbab ini kabur, lari ke belakang ke dapurnya Fatimah, menyembunyikan diri. Masuklah ketika itu Umar. Sebelum masuk ternyata Umar telah mendengar bahwa ada seperti orang membaca sesuatu. Sudah sempat didengar oleh Umar. Maka ketika dibuka pintu, Umar langsung bertanya, apa yang kalian baca? Nah, saat itu adik beliau Fatimah menyembunyikan lembaran Quran yang bukan lembaran kertas, ya, Quran yang ditulis diukir di kulit binatang. Itu oleh Fatimah. Ketika Umar memaksa untuk masuk, Fatimah menjadi ketakutan. Lembaran mushaf Quran saat itu dia sembunyikan di balik punggungnya. Tapi Umar sudah sempat mendengar ada orang membaca sesuatu, ya. Maka Umar mendesak, apa yang kalian baca tadi? Akhirnya
Umar tidak bisa menahan emosinya, dia pegang kerah baju Sa'id bin Zaid, dia tampar Sa'id bin Zaid sampai jatuh ke tanah. Saking kerasnya pukulan Umar ini, Sa'id bin Zaid itu sampai tersungkur di tanah. Belum cukup puas Umar, karena Umar belum mendapati apa yang didengar Umar. Maka istri daripada Sa'id bin Zaid, adik Umar ini, bangun melihat suaminya tersungkur di tanah. Dia menjadi marah kepada Umar. Umar pun menampar adiknya sampai pecah bibir adiknya Fatimah. Nah, ketika Umar melihat darah keluar dari bibir adiknya, Umar kaget dan Umar sempat merasa iba. Dia melihat saking kerasnya pukulannya sampai pipinya pecah, bibirnya pecah. Umar tetap memaksa. Apa yang kalian baca tadi saya sudah mendengar. Akhirnya Fatimah terpaksa jujur. Kami sedang membaca kalamullah, Al-Quran, ucapan Allah, perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bawa kemari lembaran itu. Tetapi Fatimah menolak. Engkau masih musyrik, engkau najis. Engkau masih musyrik, engkau najis. Dipaksa oleh Umar, bawa kemari lembaran itu. Kata Fatimah, kalau engkau ingin mengetahui isi lembaran ini, kau pulang, kau mandi dulu. Maka Umar bin Khattab, inilah proses menuju hidayah. Maka Umar bin Khattab pulang mandi. Pulang mandi. Selesai mandi, Umar kembali, bawa kemari lembaran itu. Maka oleh Fatimah diberikan kepada abangnya Umar, dibaca oleh Umar. Ternyata di lembaran itu yang dibaca yaitu surat Toha. Surat keberapa surat Toha? Surat Toha itu surat ke-20 dalam Al-Quran, urut-urutan surat yang ke-20. Ternyata isi daripada lembaran itu surat Toha, dibaca oleh Umar. Toha, ma anzalna alaikal kitaba litasqa illa tazkiratan liman yakhsha. Surat Toha dari ayat 1 sampai ayat ke-13. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Jadi 13 ayat ada di mushaf itu dibaca oleh Umar. Toha ma anzalna alaikal Qur'an litasqa. Kami tidak menurunkan Al-Qur'an kepadamu hai Muhammad, bukan ingin menjadikan engkau menjadi susah, illa tazkiratan liman yakhsha, kecuali Al-Qur'an ini sebagai peringatan bagi orang-orang yang takut. Dan seterusnya sampai ayat innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada ilah yang disembah kecuali aku, fa'budni, maka sembahlah aku, wa aqimis sholata li dzikri, dan tegakkan salat untuk mengingatku. Ayat ini dibaca, bergetar tubuhnya Umar. Ajib, memang Al-Quran ini orang Arab dahulu itu banyak di antara mereka ahli syair, ahli syair, dan bahasa Arab bahasa yang luar biasa, mereka banyak menjadi para penyair. Tetapi Umar begitu membaca surat Toha yang 13 ayat ini, bergetar tubuhnya. Kata Umar, ma ahsana hadzal kalam wa aqrabah. Betapa indahnya, betapa bagusnya, dan betapa mulianya bacaan ini. Umar yang tadinya semula datang ingin membunuh adiknya dan suami adiknya, begitu dia membaca surat Toha bergetar, dan Umar mengakui betapa bagusnya dan indahnya, mulianya bacaan ini. Ternyata si Habab ini terus mendengar. Ketika dia mendengar Umar mengajarkan memuji isi Al-Quran, keluar Habab ini dari dapur mendekat kepada Umar. Apa kata Habab? Bergembiralah engkau wahai Umar,
karena saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa untukmu. Allahumma a'izzal Islam bi Umar bin Al-Khattab. Ya Allah, muliakan agama Islam ini dengan Umar bin Al-Khattab. Jadi kata Khabbab, bergembiralah engkau wahai Umar, karena saya telah mendengar Rasulullah berdoa untukmu. Doanya apa? Ya Allah, muliakan agama Islam ini dengan Umar ibn Khattab. Khabbab yakin betul bahwa Umar ini ya masuk Islam. Kenapa? Karena yang berdoa ini Rasulullah SAW. Singkat cerita, Umar bertanya, di mana Rasulullah? Ya. Maka kata Khabbab, Rasulullah ada di rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Ada satu sahabat namanya Arqam bin Abil Arqam. Di rumah beliau inilah tempat Rasulullah ya mentarbiyah ya, tarbiyatul Rasul ya, tarbiyah Rasul mentarbiyah para sahabat yang sudah masuk Islam di rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Letak rumahnya di kaki Bukit Sofa. Jadi dekat ya, kalau dengan Ka'bah itu tidak jauh-jauh amat ya. Jadi rumahnya Arqam di kaki Bukit Sofa. Maka pergilah Umar ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ke rumah Khabbab ya, ke rumahnya Arqam bin Abil Arqam ya. Maka disebut rumahnya Arqam itu sebagai Darul Arqam ya, tempat pembinaan Rasulullah, membina para generasi awal, disebut Darul Arqam karena diadakan di rumah Arqam bin Abil Arqam. Pergilah Umar ke rumahnya Arqam bin Abil Arqam ya, dengan masih membawa pedangnya. Umar mengetuk pintu ya. Para sahabat menjadi tegang, karena itu tadi karakter Umar memang bukan lemah lembut, orangnya keras ya. Diketuk pintu, salah satu dari mereka itu mengintip siapa yang datang ya. Ternyata begitu tahu yang datang ini Umar, mereka menjadi ketakutan ya, mereka semua menjadi tegang. Maka Hamzah, paman Rasulullah yang telah lebih dahulu memeluk Islam, bertanya, apa yang membuat kalian ribut begitu tegang? Kata mereka, ada Umar di luar. Yang mengetuk pintu itu Umar. Maka disampaikan kepada Rasulullah, ada Umar di luar pintu. Kata Hamzah, biar saya yang membuka pintu. Kalau dia datang dengan kebaikan, dia akan selamat. Tapi kalau dia datang dengan membawa niat yang jahat, dia akan terbunuh dengan pedangnya sendiri. Oh, ini Hamzah, Asadullah, singanya Allah ya, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Maka kata Rasulullah, tidak, buka saja pintu. Nabi begitu yakin Umar ini datang, mesti dia datang untuk menyerahkan diri masuk Islam. Maka dibuka pintu. Umar bertanya, di mana Muhammad? Maka keluarlah Rasulullah. Setelah berhadap-hadapan oleh Rasulullah, dipegang kedua bahunya ya, dipegang kedua bahunya. Kata Rasulullah, ma ja'abika ya Ibnu Khattab, apa yang membuatmu datang kemari wahai anaknya Khattab? Jadi nama bapaknya Umar ini Khattab. Apa yang membuatmu datang kemari wahai Umar bin Khattab? Kata Umar, ji'tu li'umina billahi wa rasulihi. Aku datang untuk beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Maka seketika itu semua yang ada di rumah itu bertakbir ya. Saat itu digambarkan di dalam rumah itu ada lebih kurang 40 orang laki-laki dan wanita yang sudah menjadi muslim. Yang saat itu mereka kalau sudah muslim, mereka menyembunyikan iman. Mereka tidak berani terang-terangan, tidak berani menampakkan saya telah muslim ya. Ada lebih kurang 40 orang ketika mereka bertakbir semua dengan Islamnya Umar. Maka setelah Islamnya Umar, Masya Allah ya, Islam sedikit menjadi tertolong.
Setelah Umar menjadi muslim, besok Umar datang lagi ke tempatnya Arqam bin Abil Arqam, bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, yang kita bawa ini agama yang benar atau agama yang salah?" Ya, kata Rasulullah, "Dinul haq, ini agama yang benar. Kalau agama ini benar, mengapa harus sembunyi?" Nah, ini coba lihat Umar ini. Ya. Orang lain masuk Islam takut menyembunyikan imannya. Tapi Umar bertanya, kalau memang agama ini benar, mengapa harus sembunyi? Maka akhirnya Umar mengatakan kepada Rasulullah, "Kita keluar ya Rasulullah. Kita keluar, kita tunjukkan kepada musyrikin, orang-orang kafir Quraisy, ya, bahwa kita telah menjadi pengikutmu." Akhirnya keluarlah, ya, Umar memimpin konvoi, ya, orang-orang yang telah berislam, yang selama ini mereka menyembunyikan keimanannya. Keluarlah Umar. Umar berdiri di depan, di belakangnya Hamzah. Umar dengan gagah dia pimpin orang-orang yang sudah menjadi muslim ini, melewati tokoh-tokoh musyrikin Quraisy yang ada di dekat Ka'bah. Nah, ini karakternya Umar. Ya. Maka mereka secara tidak langsung mengumumkan, "Lihat, orang-orang ini telah menjadi pengikutnya Muhammad." Ya. Umar di depan, Hamzah di belakang. Ya. Ketika Umar memimpin, Hamzah ada di belakangnya, mereka menjadi segan. Singkatnya, setelah Islamnya Umar, ya, Islam saat itu terangkat moralnya, sehingga kata Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Mas'ud, masuk Islamnya Umar adalah kemenangan bagi Islam. Selama ini kami tidak pernah berani sholat di depan Ka'bah kecuali setelah Islamnya Umar. Ya. Kami tidak pernah berani sholat di depan Ka'bah kecuali setelah Islamnya Umar. Saat itu belum ada sholat, perintah sholat 5 waktu seperti sekarang ini. Ya, subuh, zuhur, asar, belum ada. Cuman Rasulullah mengajarkan sholat 2 rakaat. Ya, kata Abdullah bin Mas'ud, kami tidak pernah berani sholat di depan Ka'bah secara terang-terang kecuali setelah masuknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka Umar diberi gelar Al-Faruq. Ya, Al-Faruq, pembeda antara yang hak dan yang batil. Farraqa bihi bainal haq wal batil. Umarlah yang menjadi pemisah, ini al-haq, ini al-batil. Ya, Umarlah yang menjadi pemisah, ya, al-haq dan al-batil. Maka gelarnya Umar yaitu Umar Abu Hafs Al-Faruq. Ya, Al-Faruq itu gelarnya Umar. Kalau Abu Bakar gelarnya As-Siddiq. 4 sahabat ini, sahabat utama itu masing-masing ada gelarnya. Nanti kita akan sampaikan. Ya. Nah, itulah sekedar profil, ya. Kita baru masuk pembahasan profil Umar. Nanti kita akan membahas apa saja keutamaannya Umar. Banyak sekali. Ya. Ya, mungkin di pertemuan ini kita cukupkan dulu. Sudah siang juga. Insyaallah kita akan sambung di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.